Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Ambon. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak memberikan sedikit refleksi berkaitan dengan pelaksanaan pelantikan atau penabisan Penatua Diaken Gereja Protestan Maluku pada hari Minggu nanti tanggal 12 Januari tahun 2025. Tentu saja sebagai rekan-rekan pelayan kami menyampaikan banyak terima kasih, apresiasi yang mendalam kepada rekan-rekan penatua dan diaken yang telah melayani selama 5 bahkan 10 tahun di Gereja Protestan Maluku, di jemaat-jemaat yang ada di GPM, ya. Dan nanti pada tanggal 12 tugas tanggung jawab panggilan Bapak dan Ibu akan berakhir. Sekali lagi terima kasih, dan kami percaya dengan sungguh bahwa seluruh pelayanan Bapak dan Ibu senantiasa diberkati, dan Bapak dan Ibu bahkan juga keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya seluruh pengalaman yang Bapak Ibu miliki tidak berakhir pada tanggal 12, tetapi akan juga dibagi, ya. Walaupun Bapak dan Ibu tidak lagi menjadi penatua dan diaken, tetap sukacita. Kemudian kami sungguh-sungguh mengapresiasi rekan-rekan pelayan yang akan ditabiskan pada hari Minggu nanti. Kami percaya bahwa Tuhan telah memilih, Tuhan telah mengutus, Tuhan juga akan memberikan kelengkapan, baik itu secara fisik, terlebih-lebih secara spiritual. 5 tahun pelayanan kiranya dapat dijalani dengan penuh sukacita, dengan senantiasa mengandalkan Roh Kudus, meminta hikmat dari Tuhan, dan membangun kolegialitas atau kerjasama di antara para pelayan dan juga umat. Di minggu ini jemaat-jemaat sedang melakukan proses pembekalan spiritual, meditasi, kontemplasi, sebagai satu tahapan yang juga penting sebelum nanti Bapak Ibu rekan-rekan akan menerima tanggung jawab mulia ini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang pelayan khusus, maka kita semua paham bahwa paling kurang ada 3 hal prinsip dalam profil seorang pelayan GPM. Yang pertama itu berkaitan dengan komitmen, ya. Jadi ada 3K. Yang pertama itu komitmen, artinya kesungguhan, kesiapan, dan tekad kita untuk memberi diri melayani Tuhan dalam panggilan sebagai pelayan khusus. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kita yakin dan percaya bahwa kita mau memberi diri kita dalam seluruh kelebihan dan keterbatasan kita untuk Tuhan pakai, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Jadi kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kompetensi, ya. Karakter itu berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi seorang pelayan memiliki karakter Kristus, tentu saja. Dia harus menjadi pribadi yang rendah hati. Dia menjadi pribadi yang setia, yang jujur, ya, yang rela berkorban, ya, yang memiliki kasih, sehingga ia melaksanakan tugasnya dengan kasih, berjumpa dengan jemaat, melawat umat Tuhan, memberikan penguatan saat umat mengalami duka cita, sakit, perkunjungan berdasarkan kasih, ya.
karakter yang terus bertumbuh dan terus dibentuk oleh Tuhan. Ya. Baru yang ketiga, yang ketiga adalah kapasitas atau kompetensi, kecakapan-kecakapan khusus yang tentu diperoleh melalui belajar, diperoleh melalui pelatihan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas. Misalnya, kapasitas dalam memimpin ibadah, berkhotbah, menyampaikan renungan, ya, diskusi dan seterusnya. Kapasitas yang juga berkaitan dengan bagaimana mengelola program-program, kegiatan-kegiatan pada masing-masing bidang atau seksi, ya. Demikian juga kapasitas ataupun kecakapan dalam melaksanakan penggembalaan, ya, karena Bapak Ibu juga akan mendampingi jemaat yang mungkin membutuhkan, ya, satu pendekatan pastoral yang baik, dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua juga akan disiapkan untuk itu, ya. Ada kegiatan-kegiatan pembekalan, peningkatan kapasitas pastoral sehingga Bapak Ibu mampu untuk melakukan tugas penggembalaan, perkunjungan, ya, dengan baik, sehingga melalui Bapak Ibu orang-orang yang mengalami duka, mengalami luka dapat dipulihkan. Itu tugas yang sangat mulia. Dan itu bukan hanya tugas seorang pendeta saja, tetapi tugas pelayan. Bahkan di dalam peraturan pokok BPM tentang penggembalaan, tugas itu adalah tugas seluruh warga gereja sebagai gembala, saling menggembalakan, ya, pastor-pastor. Nah, teman-teman semua, 3K tadi, yang pertama komitmen, kemudian kedua karakter, dan yang ketiga adalah kemampuan atau kompetensi atau kecakapan, tentu akan bertumbuh juga dalam proses. Jadi dia tidak juga semuanya sempurna baru kita bekerja melayani. Dia akan juga berproses, ya. Jadi mungkin kita punya kecakapan-kecakapan tertentu masih belum maksimal, tetapi yang penting kita mau membuka diri untuk terus belajar, terus menerima masukan dari orang lain, terus membetulkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Saya yakin bahwa seiring waktu hal-hal itu akan berkembang dengan baik. Ya, saudara dan sahabat sekalian, saya juga percaya bahwa tugas sebagai pelayan khusus, yaitu penatua dan diaken, akan mendapat topangan, sokongan dari keluarga, dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari keluarga. Ya, jadi mari kita melihat dia sebagai tugas bersama. Ya, topangan dari keluarga juga menjadi sangat penting bagi menopang tugas teman-teman, rekan-rekan penatua dan diaken yang akan memulai tugasnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Demikian dulu saudara dan sahabat sekalian, sebuah catatan reflektif mengawali proses pentahbisan penatua diaken yang kemudian akan terhimpun dalam apa yang disebut sebagai majelis jemaat. Majelis jemaat itu terdiri dari penatua, diaken, dan pendeta. Itu majelisnya, ya. Dan juga dalam perjalanan bersama dengan seluruh rekan-rekan pelayan di berbagai aras, ya. Teristimewa pengurus unit, wadah pelayanan, badan pembantu pelayanan, teman-teman pengasuh, angkatan muda, itu akan saling bersinergi, berkolaborasi semata-mata untuk hormat nama Tuhan dan juga membawa sukacita bagi umat, bahkan ciptaan Tuhan lainnya. Demikian saudara sahabatku, salam buat semua kita dimanapun berada, tetap sehat, semangat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati.